Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami. Oke, di video ini saya bersama anak dan istri saya akan melakukan perjalanan ke Ciamis. Ini mudik liburan sekolah. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Dan insya Allah ada beberapa hal yang menarik yang bisa dijumpai. Seperti biasa, ritual pertama kami sebelum melakukan perjalanan, sehari sebelumnya atau malamnya pasti kita akan cuci ya kendaraan dulu supaya fresh ya kendaraannya dan nikmat untuk dikendarai. Kita steam dulu malamnya, dan tidak lupa setelah steam biasanya kita juga mengecek tekanan ban karena itu sangat penting. Untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan, kita cek kendaraan, terutama tekanan bannya. Oke, inilah awal perjalanan kami. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Ciamis melalui jalur Bogor, tidak lagi ke tol Cipularang ya. Nah, kita akan pertama ke Pasar Parung dulu, nanti kita naik ke tol di Yasmin situ, nanti ke Sentul, kemudian ke Bogor. Kita coba ya, karena dari dulu kita mudik itu selalu via Cipularang, sekarang kita coba ke Bogor ya, jalur motor, tapi tetap sih pakai tol sebentar. Nanti kita tembus ke Padalarang, langsung ke Nagrek dan langsung ke Ciamis. Ikuti terus perjalanan kami. Ya, baru sampai pertigaan Pasar Parung, kita langsung diberikan kemacetan yang cukup parah, tapi mungkin tidak terlalu lama. Terus lanjut. Nah, ini sudah sampai hampir sampai ke tol Jasmine ya di situ. Nah, dari sini kita naik tol dulu, masuk ke tol, nanti nyambung ke Sentul, kemudian ikut ke tol Bogor. Nah, ini videonya dipercepat supaya mungkin perjalanan kita akan terangkum dengan cepat. Nah, ini sudah di tol Sentul. Kita exit di pintu tol Sentul Barat. Dan setelah ini masuk ke tol Bogor arah puncak. Mungkin kalian juga sudah tahu lah jalurnya ya, untuk dari Sentul, yang terutama yang punya rumah di daerah Parung, untuk mempercepat tidak usah ke Jakarta, tapi kita langsung sekarang ada tol baru yaitu naik di daerah Yasmin. Nah, ini kita sudah exit di tol Bogornya. Oke, kita ambil pintu keluar ke arah puncak. Nah, ini sudah di jalur biasa ya, bukan tol lagi, non tol. Nah, di sini kita juga menemui kemacetan, tapi tidak terlalu parah karena memang masih pagi ya, sekitar jam 7 kalau tidak salah. Ya, asiknya melalui jalur ini nanti kita akan menemui pemandangan-pemandangan yang indah, kebun teh
dibandingkan kalau kita mungkin lewat tol Cipularang. Kalau tol Cipularang mungkin kita cepat, mungkin lebih cepat tapi pemandangannya kurang indah. Kalau kita lewat jalur ini jalur legendaris ya, ada melalui kebun teh, dan pemandangannya cukup menarik, apalagi pagi, mungkin masih sejuk, siang pun sejuk, apalagi masih pagi. Ya, cukup berliku memang jalan ke sini, tapi ya kita nikmati perjalanannya. Nah, terlihat kebun teh ya di kanan kiri kita. Ini yang membuat mungkin mengobati rasa kangen ya. Biasanya kan pakai motor mudik, sekarang kita menggunakan mobil. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Cianjur ya. Kita sarapan dulu karena memang dari rumah pagi belum sarapan. Nikmat sekali makan bubur Cianjur di daerahnya langsung. Nah, ini kemudian kita juga melewati bekas gempa yang menimpa Cianjur. Kita doakan Cianjur juga cepat pulih dan cepat recovery, bisa stabil kembali seperti semula keadaan masyarakatnya. Amin. Mungkin dari sebagian banyak orang mungkin sekarang was-was ya lewat jalur ini, tapi kita justru ingin melihat keadaan yang sebenarnya seperti apa, yang terkini seperti apa. Nah, memang terlihat banyak tenda-tenda pengungsian di sini. Kemudian alat berat untuk recovery daerah Cianjur. Ini di sini pusat gempanya. Kita lanjut, ini tikungan yang cukup legendaris ya. Kalau pakai motor mungkin enak sekali tikungannya. Ini kita sudah sampai di kotanya, dan ini kita juga beli rujak supaya segar ya. Lanjut lagi. Nah, ini jembatan yang sebentar lagi akan sampai ke Padalarang. Kita percepat saja perjalanannya. Nah, ini kita sudah sampai di daerah dekat situ Ciburoy. Kita beli sawo Belanda namanya. Ya, kita melihat di pinggir jalan banyak sekali yang menjual sawo Belanda, jadi kita beli, penasaran rasanya seperti apa. Satu ikatnya ini kira-kira harganya 20.000. Awalnya 30.000 menawarkan, tapi kita tawar 20.000 dan dikasih. Kita jadikan oleh-oleh. Nah, ini dia situ Ciburoy di daerah Padalarang. Setelah ini kita akan masuk ke tol Padalarang. Nah, ini kita sudah di pintu tol Padalarang, akan melanjutkan ke tol Cileunyi ya, sampai nanti exit di tol Cileunyi. Sungguh jalur yang legend ya, mengingatkan saya ketika dulu masih menggunakan sepeda motor ketika mudik. Oke, kita tap dulu di tol, langsung ke tol Cileunyi ya, exit di tol Cileunyi. Nah, ini sudah di exit tol Cileunyi. Kita ambil atau arah ke Garut, Nagrek ya. Nah, ini kita sudah sampai di Malangbong, istirahat sejenak. Ini pom yang sering saya kunjungi kalau pulang malam maupun siang, karena airnya cukup dingin, jadi kita memilih
pom ini yang kita singgahi untuk sekedar menyegarkan cuci muka ya. Lanjut kembali, ini sudah sampai di gentong ya. Jalurnya sudah cukup luas, sudah diperbaiki, alhamdulillah lebih nyaman. Aspalnya pun mulus ya. Nah, ini rumah makan yang cukup legendaris juga, rumah makan Gentong ya. Nah, ini sudah di persimpangan Pamoyanan, Ciawi. Kita ambil ke kiri karena kita mudiknya ke Ciamis, Ciamisnya Rancah, jadi arah ke situ Panjalu ya. Di sini jalurnya cukup sempit tapi tetap aspalnya mulus dan suasana sangat bikin kangen ya. Karena di sini alam Sunda banget. Nah, ini aspalnya baru di daerah Panjalu. Nah, ini sudah kawasan situ Panjalu ya. Mungkin tempat ziarah, salah satu tempat destinasi ziarah ya untuk umat Islam. Nah, ini di sini terminal situ Panjalu cukup ramai ya. Setiap harinya ada saja yang berziarah ke tempat ini. Kita ambil arah ke daerah Kawali ya, kiri. Nah, ini ada gerimis sedikit ketika sudah mau sampai ke Kawali. Nah, ini persimpangan kita ambil kanan. Untuk yang ke kiri arah ke Cirebon ya, Cikijing, Cirebon, Kuningan. Kita ambil yang lurus atau ke kanan ini. Nah, di sini sudah gerimisnya masih berlanjut dan hujan deras ya. Lumayan untuk mendinginkan mesin mobil nih. Kemudian kita lanjutkan lagi dan ambil kiri ke arah Raja Desa dan lanjut kita sampai di Rancah ya. Wah, sudah cukup banyak perubahannya. Aspalnya baru. Ini sudah sampai di daerah Rancah. Ini kota Rancah, pusat kotanya ya, pusat kegiatan di daerah tersebut. Sudah terasa sekali suasana pedesaan di alam Sunda yang selalu membuat kami kangen untuk mudik. Nah, ini sudah sampai di daerah Sukasari ya, desa Sukasari, tempat tinggal istri saya. Enak sekali, jalurnya cukup berliku dan inilah gang ke rumah istri saya ya. Nah, ini jalannya cukup lumayan ekstrim, jadi kita pas menggunakan Toyota Rush dan mobil tersebut
agak tinggi, jadi kita tidak was-was untuk melewati jalan yang seperti ini. Perjalanan kali ini kita tempuh dalam waktu 7 jam. Biasanya kita kalau lewat tol Cipularang sekitar 8 sampai 9 jam. Jadi selisih 2 jam nih. Ya, lebih cepat. Ya, saking cepatnya perjalanan kita kali ini sampai lupa untuk makan siang, karena memang perjalanan kita pas banget nih sampai di rumah waktunya untuk makan siang. Jadi kita tidak sempat untuk berhenti di rumah makan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan di video ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.